Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diantri Amelia, NPM 1911080067 dari program studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan membahas materi pertemuan 1 sampai 3. Yang pertama, ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Pengertian bimbingan konseling anak merupakan proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah yang dialaminya. Yang kedua, perbedaan bimbingan konseling anak dan remaja dengan masa yang lainnya. Bimbingan konseling dewasa merupakan salah satu periode dalam rentangan kehidupan manusia di mana individu meninggalkan masa remajanya. Masa dewasa merupakan masa atau periode yang terpanjang dalam keseluruhan rentang hidup seorang individu, yaitu antara lebih kurang 18 tahun hingga individu itu meninggal dunia. Yang kedua, bimbingan konseling lansia. Bimbingan konseling lansia adalah suatu proses pemberian bantuan kepada lansia untuk dapat mengatasi masalah-masalahnya, dapat menerima diri, mengembangkan diri, mengaktualisasi diri, sehingga dapat merasakan kebahagiaan hidup di usia senja. Yang ketiga, bimbingan konseling anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami penyimpangan kelainan atau ketunaan dalam segi fisik, mental, emosi, dan sosial, atau gabungan dari hal-hal tersebut sedemikian rupa sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus yang disesuaikan dengan penyimpangan keinginan atau keturunan mereka. Kesimpulan pada materi pertama ini, bimbingan konseling anak merupakan proses pemberian bantuan psikologis yang diberikan kepada anak usia dini dalam rangka membantu anak usia dini tersebut agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai perkembangan yang optimal serta dapat memecahkan masalah. Bimbingan konseling remaja adalah proses bantuan yang diberikan konselor pada individu dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja sehingga tugas-tugas perkembangan remaja dapat terwujud dengan baik. Selanjutnya, materi kedua, hakikat dan urgensi bimbingan konseling anak dan remaja. Hakikat dan urgensi BK. Dasar pemikiran penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah bukan semata-mata terletak pada ada atau tidak adanya landasan hukum atau ketentuan dari atas, namun yang lebih penting adalah menyangkut upaya memfasilitasi peserta didik yang selanjutnya disebut konseling agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau mencapai tugas-tugas perkembangannya. Selanjutnya, hakikat BK anak. Kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini diarahkan untuk membantu anak agar dapat bersosialisasi dengan teman-temannya di sekolah. Misalnya, pada saat di awal masa sekolah, umumnya anak-anak mengalami kesulitan bersosialisasi, maka dengan bantuan guru atau pembimbing, anak dikenalkan dengan teman-temannya yang lain dalam suasana yang menyenangkan, mengembirakan, dan mengasyikkan. Selanjutnya, latar belakang diperlukannya BK remaja. Menurut Aunur Rahim, bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmaniah, biologis, dan psikologis atau mental. Manusia sebagai makhluk individu sosial berbudaya dan sebagai makhluk Tuhan religius. Tujuan BK anak dan remaja pada umumnya: 1. Berhubungan dengan orang lain, kesadaran diri dan penerimaan diri. 3. Aktualisasi diri atau individuasi. Terakhir, pencerahan. Kesimpulannya pada materi ini, bimbingan konseling memang memiliki peran dan kedudukan yang penting bagi peserta didik. Peran bimbingan dan konseling itu sangat membantu meningkatkan mutu pendidikan. Karena
Bimbingan dan konseling ini bisa membantu mencari solusi atas masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Seperti yang telah diketahui bahwa dalam kegiatan pendidikan, bimbingan konseling yang berkedudukan sebagai bagian integral dan keseluruhan kegiatan pendidikan di sekolah dalam pelaksanaannya mempunyai beberapa pola operasionalnya, apalagi dalam situasi sekarang ini di mana fungsi sekolah atau lembaga pendidikan formal tidak hanya membekali para siswa yang berupa ilmu pengetahuan saja, tetapi juga mempersiapkan para peserta didik untuk memenuhi tuntutan perubahan serta kemajuan yang terjadi di suatu wadah atau yang mempersiapkan para peserta didik. Ya, materi yang terakhir, konsep dasar bimbingan konseling anak dan remaja. Bimbingan konseling dan pengertian bimbingan dan konseling anak dan remaja merupakan proses pemberian informasi yang lebih objektif dan lengkap yang dilakukan secara sistematik berdasarkan panduan keterampilan yang bertujuan membantu klien mengenali kondisinya, masalah yang dihadapi klien dan membantunya untuk menentukan solusi dan jalan keluar dalam upaya mengatasi masalah-masalahnya. Tujuan bimbingan konseling anak dan remaja: adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional. 2. Berhubungan dengan orang lain. 3. Menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan orang lain. Terakhir, kesadaran diri, menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak. Tujuan konseling anak dan remaja lainnya terbagi menjadi 4. 1. Tujuan fundamental. Tujuan tersebut yaitu A. Memperdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. B. Memperdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkatan kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. Memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya. 2. Tujuan orang tua. Tujuan ini dibuat oleh orang tua ketika mereka membawa anak mereka untuk melakukan terapi. Ketiga, tujuan yang dirancang oleh konselor. Tujuan ini dirancang oleh konselor sebagai konsekuensi hipotesis yang dimiliki oleh konselor mengenai alasan seorang anak memiliki sikap tertentu. Yang terakhir, tujuan anak-anak. Tujuan ini muncul selama masa terapi, merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh anak-anak meskipun biasanya tidak mampu untuk mengatakan secara verbal. Tujuan bimbingan dan konseling anak remaja. 1. Fungsi preventif. Di sini merupakan fungsi pencegahan terhadap timbulnya masalah dalam fungsi bagi para siswa agar terhindar dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangannya. 2. Fungsi penyaluran agar siswa yang dibimbing dapat berkembang secara optimal. 3. Fungsi penyesuaian dalam pelayanan bimbingan adalah membantu tercapainya penyesuaian antara pribadi siswa dan sekolah. Dan terakhir, kesimpulan. Bimbingan dan konseling adalah proses pemberi bantuan masalah yang sedang dialami peserta didik. Dalam masa pertumbuhan anak dan remaja harus menerima bantuan psikologisnya dalam mengembangkan potensi diri mereka dan mengembangkan pikiran secara optimal dan memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja ini mengatasi kesulitan anak dan remaja dalam memahami dirinya sendiri, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.